Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul nantinya akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Islam yang kita cintai. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada kedatangan junjungan Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah kaum muslimin, bahwasanya untuk Jumat ini masuk waktu Jumat pada pukul 11.59 yang lebih tepat. Dan dari bapak-bapak yang masih di dalam perjalanan atau masih di rumah akan segera datang ke Masjid Nurul Islam yang akan kita laksanakan sholat Jumat nantinya. Dan untuk bapak-bapak yang masih di luar agar segera memasuki masjid, karena khotib sebentar lagi akan naik ke atas mimbar. Bagi yang mudah di dalam atau bapak-bapak agar mengisi sholat yang paling di depan demi kesempurnaan sholat kita nantinya. Dan bagi anak-anak semua, pada anak-anak semua nantinya jika khotib sudah naik mimbar agar tidak berbicara lagi, agar tidak ribut lagi demi kehusukan bapak-bapak kita yang melaksanakan sholat nantinya. Dan untuk tertib acara kita, untuk khotib akan diisi oleh Ustaz Alam Dakwah yang insyaallah beliau sudah bersama kita. Dan untuk imam nanti sekalian Ustaz untuk Alam Dakwah. Demikian, jika ada penyebutan atau kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi sallu 'alaihi sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha
قال الله تعالى في الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأقضين لهم في الأرض ولا أخرجنهم أجمعين. قال أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم: وعنهم ويومئذ وما لعنهم الشيطان إلا غرورا. فيا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. صدق الله الكريم. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Senantiasa kita yang mendengarkan kumandangan azan untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah sebagai kewajiban kita seorang mukmin. Senantiasa setiap kita melangkah dan niatnya ingin melaksanakan ibadah mengharapkan ridhonya Allah Taala. Senantiasa Allah balaskan dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah sebagian ayat induk segala hari. Hari yang penuh dengan penuh berkah. Hari yang penuh dengan ampunan. Hari salah satu tempat hamba Allah yang berdoa senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Jumat yang ini, hari yang penuh berkah, yang penuh ampunan, hari yang penuh pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir salat Jumat pada siang hari ini, mari kita tingkatkan rasa takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan takwa ini bisa saja turun naik seperti kita membolak-balikkan telapak tangan. Ada kalanya keimanan naik, yaitu kita selalu semangat untuk melaksanakan ibadah Allah. Namun ada kalanya kita turun keimanan, malas-malas mengerjakan ibadah Allah. Maka mari kita bertakwa, tingkatkan keimanan dan takwa kepada Allah. Kita jauhi segala larangan-larangannya, dekatkan perintah-perintah Allah. Senantiasa kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya kita husnul khatimah, ditempatkan selayaknya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman kita apabila kita mengerjakan kejahatan kemungkaran yang kita ketahui pada saat ini adalah sebab melakukan maksiat, judi, bermabuk-mabukan. Ketika kita melakukan hal itu, kita takut kepada Allah. Kita sadar bahwa catatan malaikat itu tidak ada putusnya setiap kita melakukan. Pasti akan diperlihatkan nantinya di padang mahsyar. Maka apabila kita memperbuatkan kemaksiatan merasa takut, maka keimanan kita semakin meningkat. Jauhi segala larangan-larangan Allah. Karena apa? Barang siapa yang menjauhi segala larangan-larangan Allah, insya Allah surga baginda. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam menaik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul khutbah pada siang hari ini yaitu 4 godaan terbesar bagi manusia dari ia lahir hingga ia wafat. Manusia memiliki angan-angan atau khayalan yang tinggi. Manusia memiliki pikiran itu sangat lagi melamun atau menghayal ingin meraihkannya suatu impiannya, namun itu tidak bisa kita raih. Itu hanya khayalan bagi manusia saja. Maka ada 3 godaan terbesar untuk manusia. Yang pertama, hawa dan nafsu. Hadirin salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa dan nafsu ini sama-sama kita ketahui adalah sifat syaitan. Sifat syaitan meraih manusia. Hawa ingin memiliki seluruh
apa yang kita miliki. Hawa, apa yang dimiliki orang, kita ingin memiliki. Orang punya mobil, kita ingin punya mobil yang lebih banyak. Namun beribadah kepada Allah tidak ada. Lebih mengejar dunia pada akhirat. Sedangkan dikatakan kejarlah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Bekerjalah engkau di dunia ini, tapi jangan lupa berdoa dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sangat penuh godaan. Semakin tinggi godaannya, maka semakin rendah pula keimanannya. Semakin kuat godaan syaitan, maka semakin keimanan tergoyah oleh hawa dan nafsu. Nafsu apa? Apabila kita melihat suatu hal yang mendekati kemaksiatan, hayalan dan pikiran itu akan melayang-layang, akan terbayang hal yang tidak baik bagi manusia. Bahkan itu bisa membuatkan amal ibadah hilang secara cepat atau tidak kita sadari. Mengutamakan syahwat, mengutamakan nafsu untuk dunia daripada akhirat. Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kaida syaitan kana dha'ifan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Quran surah An-Nisa ayat 76. Kalau kita menggunakan keimanan dan takwa, syaitan menggoda akan lemah. Kalau kita kuat sadarkan bahwa Allah melihat, kita titipkan sementara di dunia ini, tidak selama-lamanya hidup di dunia ini, kita raihkan kemenangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu akan lemah kalau kita senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah. Tapi kalau kita mengutamakan hawa dan nafsu, mengutamakan rayuan syaitan, kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, syaitan akan merajalela. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, godaan terbesar bagi manusia yaitu godaan syaitan dan iblis ketika menerima hayalan dari kosong atau pikiran yang lagi kosong. Tidak tahu katanya, kadang-kadang kita sambil santai, sambil ngopi, sambil nongkrong, ada hayalan tiba muncul di kepala dan pikiran. Hayalan itu bukan tentang dunia, hayalan itu bukan tentang akhirat, namun hayalan itu tentang apa yang kita inginkan. Berlomba-lomba kita untuk merebutkan suatu hal yang dimiliki oleh saudara atau kerabat kita. Tibalah hayalan setan, tibalah hayalan kita, tibalah pikiran kita ingin meraihkan suatu hal itu, namun tidak teraih bagi kita. Maka setan akan menduduki dua posisi ketika manusia atau hamba Allah lagi menghayal atau lagi menambah. Yang pertama, setan akan menggoda manusia dari sebelah kiri. Godaan yang sebelah kiri ini yaitu tentang indahnya perbuatan dosa atau maksiat di mata manusia atau orang-orang yang sering mengerjakan perbuatan maksiat. Indah rasanya pekerjaan itu, walaupun itu dosa seperti judi. Indah rasanya walaupun itu merugikan. Indah rasanya kalau itu membuat dia bahagia. Namun kalau orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, ia senantiasa beristighfar kepada Allah. Ia ingat bahwa hayalan itu adalah godaan syaitan untuk manusia yang banyak hayalan dan menjauhi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tiba sebelah kiri menggoda manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan surah An-Hijr ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uhyinanna lahum fil ardi wa la yamnahum ajma'in. Kata Iblis sombong, Iblis dikeluarkan dari surga dengan kesombongan. Bahkan Iblis berkata kepada Allah, Ya Allah, aku rela keluar dari surgamu asalkan aku hidup sampai hari
ingin menjerumuskan keturunan-keturunan Adam. Dan Iblis berkata, Tuhanmu Allah Rabb, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan maksiat, kejahatan, dosa-dosa terasa indah bagi mereka di bumi, bagi hambamu yang tinggal di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya sehingga mereka terayu dan tergoyah imannya, agar mereka menemaniku nantinya di neraka, kata Iblis. Dan Iblis berkata lagi, illa ibadaka minhumul muhtadin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, bertakwa, beriman, di antara mereka tidak bisa aku rayu. Maka ingat, Iblis menggoda kita dengan perbuatan maksiat, indah rasanya, perbuatan budi, indah rasanya, merupakan bagi kita nikmat pada itu merugikan kita. Maka ayat timbul dari sebelah kiri. Yang kedua, posisi syaitan menggoda manusia, yaitu di hayalan dan pikiran. Manusia dikala ia mau tidur menghayalkan suatu hal yang ingin dunia terutama, tidak ada pikiran tentang untuk berbuat kebaikan. Ada pun terlintas di kepalanya tentang kematian, ada pun terlintas di pikiran tentang kematian. Namun itu dikala itu saja, ketika beberapa menit atau beberapa jam hilang tentang kematian tersebut, timbullah tentang dunia yang ingin diraihkannya. Iblis menggoda di waktu manusia menerima ayahan atau pikiran masih kosong. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, yang artinya, dan pasti akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada diri mereka dan pikiran mereka, dan aku akan suruh mereka memakan telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Apa yang dimaksudkan itu? Setan menggoda, jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Dengan perintah Allah panggilan hayya 'alal falah atau hayya 'alas shalah, mari menuju menangan, mari tunaikan sholat, masih kita banyak nongkrong di waktu kosong. Di waktu orang azan kita nongkrong di warung, di waktu orang azan kita masih banyak berbicara, di waktu orang azan di perkumpulan di masjid pun apabila banyak waktu azan, maka manusia pasti terasa ngantuk dan terasa ingin tidur. Karena apa? Hembusan setan tiba ketika orang menandangkan azan. Dihembusnya manusia, dihembusnya mata manusia supaya ngantuk, supaya tidur, supaya tidak mau mengerjakan ibadah Allah. Tidak sadar kita kalau kita tidur itu ada godaan setan terkuat bagi kita. Namun kalau kita tegakkan kebenaran, mengerjakan perintah Allah, hilang godaan tersebut. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaanmu ya Allah, ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah sebagai dari tubuhnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata di akhirat kelak. Apa kata Iblis? Lalu mereka kata, aku suruhkan mereka mengubah ciptaan Allah. Banyak sekarang, tengok kita lihat, banyak perubahan-perubahan Allah, nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, namun kita banyak merupakannya. Apa yang telah terjadi pada saat ini? Yaitu masalah rambut, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah. Padahal rambut itu nikmat Allah kalau kita rawat, kalau kita baikkan diri dia, kalau kita rawatkan rambut itu, senantiasa rambut itu akan membela kita di akhirat. Rambut tidak akan pernah membakar api neraka. Tapi pada saat ini, pada saat sekarang, modern tinggal modern makin tinggi, tingkat teknologi makin canggih, rambut akan berubahkan dengan warna bermacam-macam. Tidak sadar bahwa kita telah merusakkan nikmat Allah di dalam tubuh kita. Banyak lagi yang hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita melamun di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 20, kata setan, aku akan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanyalah menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sadarkah kita kalau kita melamun, kita ingin meraihkan suatu hal yang tidak kita raih, tentang dunia khususnya, merebutkan jabatan, merebutkan kekayaan, merugikan diri sendiri? Adakah kita waktu melamun tentang kehidupan mati, sudah hidup atau mati nantinya kemana kita, ke surga atau ke neraka? Jarang hadirin suatu Tuhan yang mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita banyak melamun, banyak menghayal tentang dunia, perbanyakan zikir, mengingatkan nama Allah atau Al-Azim. Ingat kalau itu hanya godaan syaitan. Kalau tidak bisa kita raih, jangan kita raih yang tidak kita inginkan. Namun kalau tentang akhirat atau kebaikan, raihkan itu walaupun banyak tantangannya. Bastagfirul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita diperintahkan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita menghayal tentang kebaikan, laksanakan. Namun kalau menghayal atau angan-angan tentang kejahatan, jangan diraihkan. Itu hanya godaan setan untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka. Yang terakhir, yaitu paling terbesar bagi manusia, godaan dunia, sehingga manusia berlomba-lomba mengejarnya untuk harta, sementara akhirat tidak diingatkannya. Apa yang dimaksudkan? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini manis, hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian berkuasa terhadapnya. Kemudian Allah melihat bagaimana amalan-amalan kalian, maka berhati-hatilah dari fitnah dunia dan fitnah antara perempuan. Karena awal fitnah bisa merumuskan kita ke neraka jahanam. Karena fitnah bisa pertumpahan darah. Karena fitnah bisa menceraikan salah satu rumah tangga. Karena fitnah bisa kita merugikan diri sendiri menuju neraka jahanam. Fitnah yang menipu Bani Israel adalah pada perempuan, yaitu yang terjadi pada sekarang Palestina dan Israel. Terjadinya perang, apakah kita merasakan perang dunia dan fitnah? Namun kita persiapkan diri menjauhi sifat fitnah, sifat domba bagi sama manusia. Jangankan perperangan dunia, perperangan hawa nafsu di antara diri kita masih sulit kita untuk memisahkannya. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 36, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau saja. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala padamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Jadi kita hidup di dunia ini hanya beramal ibadah, berkumpulkan harta untuk kebaikan, berbanyakkan sujud kepada Allah supaya kita berkah hidup dunia dan akhirat. Karena kita mengejar dunia, jangan lupa akhiratmu. Raihlah kemenanganmu sebelum tiba masa kekalahanmu. Raihlah masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Raihlah masa kesehatanmu untuk memberikan diri kepada Allah sebelum tiba masa kesakitanmu menuju ajal yang tiba disebut oleh Allah Ta'ala. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Senantiasa kita disertai sifat-sifat yang besar bagi kita. Senantiasa kita beriman dan bertakwa, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أيضا: ويا أيها الرسول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن من كل شيء سكان يا الله، كلمة سكان يا الله، كلمة مطلوب كان يا الله، أنت كان يا الله كان الشيء تشرك بدل يا الله. يا رب أنت كان يا الله، jauhkan kami dari murka balak ya Allah. Jadikan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa ya Allah di dunia hingga hari kiamat ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ba'da wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'muru bil 'adli الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.